Sementara itu pemirsa, nama Petruk Punakawan di drama Gong yang bernama lengkap Inyoman Subrata kini ramai diperbincangkan. Ada pihak yang tak ingin Petruk manggung di PKB tahun ini dengan alasan sering melontarkan kata-kata kasar dan banyolannya nyerempet-nyerempet mengumpat. Ada juga yang membela karena namanya lawakan, jika harus ketat dengan etika justru mengikis unsur menghibur. Apa pendapat seniman soal polemik kualitas lawakan yang sebenarnya di drama Gong? Berikut laporannya. Tokoh Petruk awalnya hanya tampil di teater rakyat Bali yakni drama Gong. Dia terkenal saat berpasangan dengan almarhum Idolar. Namun belakangan dunia lawak berkembang jadi pentas lepas akibat pesanan, namun rohnya tetap menghibur rakyat Bali. Wartawan Bali TV sering mewawancarai Petruk ketika masih jadi karyawan Rumah Sakit Jiwa Bangli. Apa yang dia lontarkan walaupun terkesan kasar dan jaruh hanya untuk hiburan, bukan perasaan yang sebenarnya. Dia memberikan alasan, bedakan kata-kata kasar saat suasana hati marah kepada seseorang dengan ketika di atas panggung untuk menghibur. Justru dari ciri khas umpatannya, penonton memberiak tertawa. Seniman yang juga dosen isi Bali, Dr. Ikade Suwartaya, khusus kepada Bali TV mengungkapkan, drama Gong dan tokoh Petruk sempat mencapai puncak popularitasnya pada era 1980-an. Saat itu, drama Gong bukan sekadar tontonan lucu dengan lakon romantik yang bisa ditebak arahnya. Drama Gong adalah saksi bisu dari pergolakan sosial politik, ruang sublim untuk menyuarakan kritik sosial dan ekspresi kolektif masyarakat Bali dalam menegosiasikan nilai-nilai tradisi dengan dinamika zaman. Menurut Kadek Suwartaya, drama Gong lahir dari percampuran antara seni pertunjukan tradisional Bali seperti sendratari, arja dan prembon, serta pengaruh sandiwara dan tata panggung modern barat. Tak berlebihan jika dikatakan, kelahiran drama Gong pada tahun 1966 oleh anak Agung Gede Rake Payadnya merupakan momentum penting dalam sejarah seni pertunjukan Bali. Di tengah situasi politik yang bergejolak pasca 1965, drama Gong menjelma menjadi medium terapi sosial. Ia bukan hanya hiburan, melainkan ruang pemulihan kolektif masyarakat yang dilanda trauma dan luka sosial akibat konflik ideologi. Bagi masyarakat Bali, drama Gong bukan hanya tentang akting, para raja, patih, putri, atau dagelan punakawan. Lebih dari itu, ia adalah refleksi realitas kehidupan yang dikemas dalam bungkusan dramatik dan musikal yang diiringi irama dinamis dari gamelan gong kebiar. Bagi dia, drama Gong bukan hanya seni hiburan semata, melainkan wadah untuk menyuarakan kebenaran secara halus namun tajam. Ketika negara atau masyarakat terlalu takut pada kritik yang belak-belakan, maka seniman menjadi pelawak. Para punakawan dalam drama Gong bukan sekadar figuran yang melucu, melainkan penyambung lidah rakyat, penyampai kebenaran yang tertawa dalam kesedihan. Humor dalam makna banyolan atau dagelan merupakan elemen vital dalam teater rakyat di Indonesia yang berperan sebagai jembatan antara pesan naratif dengan emosi penonton. Dalam tradisi teater rakyat di Bali misalnya seperti drama Gong, arja, prembon, dan bebon riasan, atau di Jawa seperti ludruk dan ketoprak, unsur banyolan dan dagelan bukan sekedar selingan, tetapi struktur dramaturgis yang memperkuat nilai hiburan sekaligus membumikan pesan moral, politik, dan sosial. Akhir kata, Kadek Suwartaya mengajak kita, apakah kita akan membiarkan satu demi satu teater rakyat kita mati? Apakah kita rela membiarkan panggung-panggung di Balai Banjar atau wantilan desa kosong tanpa suara punakawan yang menyentil kesadaran? Sebab drama Gong bukan hanya warisan, ia adalah suara. Suara itu kini nyaris tak terdengar lagi. Suecel, Bali TV.